hati kami katakan amin. Seumur hidupku di hadiratmu. Sekali lagi Bapak Ibu katakan bersama-sama, menyembahmu, menyembahmu dengan hati yang menyembah. Sama-sama
Tuhan, gak boleh protes sama Tuhan. Haleluya. Mari berikan tos kanan kiri dengan Tuhan Yesus dipakai. Haleluya. Haleluya. Dan apapun yang terjadi, kita tetap gandol Gusti. Amin. Lagi-lagi berikan yang terbaik buat Tuhan.
bosan ya dengar saya saksi ujian-ujian terus. Saya belum bosan dari saya. Nah, awal itu kan saya saksi kalau saya lagi menjalani ujian. Nah, untuk ujian yang di bulan Maret ini tuh udah selesai. Guru saya tuh udah meringatin jangan sampai sakit ya anak-anak, dijaga badannya, dijaga tubuhnya karena apa ya, ujiannya itu berurutan. Terus waktu hari Selasa kemarin kalau nggak salah, Selasa kemarin kayaknya, ya Selasa kemarin itu ada praktek kerimban. Di situ tuh pagi hari tuh saya kayak udah males gitu, kok aku badan saya badanku kok agak gak enak ya, tapi gimana ini ujian. Saya doa minta pertolongan, minta kekuatan sama Tuhan biar dilancarin ujian itu. Yang pertama itu yang kerimbat. Terus akhirnya selama ujian itu emang nggak pusing, nggak bingung, nggak bersin. Tapi pas nyampe rumah langsung brek. Jadi kalau doa sendiri, kalau kita nggak lulus, kalau saya nggak lulus, ngulang 1 tahun lagi, ya saya nggak mau kan ya. Jadi saya kayak doa terus sama Tuhan, minta hikmat, minta kekuatan biar gak sakit gitu, terus minta kelancaran biar saya nanti ujiannya itu lancar, terus dilindungilah biar gak sakit gitu. Soalnya udah sekarang aja sakit, mau libur kan ya sakit aja. Terus Aprilnya jangan kalau bisa. Udah sih. Amin. Saya minta doanya biar saya nanti pas ujiannya lancar dan lulus, terus lanjut kerja yang saya inginkan. Keterima kerja yang saya inginkan. Jujur ini masih bingung cari kerjaan, mau kerja di mana. Ujian tadi sangat memberkati saya secara pribadi, hatiku percaya ya. Tapi menurut saya itu tidak gampang. Hati percaya itu tidak gampang. Kalau keadaan baik-baik saja sangat mudah. Tapi ketika diperhadapkan sesuatu yang seolah-olah tidak ada jalan keluar, itu sangat sulit untuk berkata bahwa hatiku percaya. Tapi saya bersyukur saya mempunyai teman, saudara yang selalu mensupport. Jadi apapun yang saya lakukan, saya katakan. Jadi kemarin itu tiba-tiba nggak, karena pikiran itu sudah pikiran itu sudah sumpah gitu ya, sampai saya tuh ngomong ke suami saya, wes ayo keluar aja yuk. Jadi waktu itu mendung, tapi mendungnya itu di badan kan nggak enak gitu loh Bapak Ibu ya. Terus kita beli telur aja ke teman kita yang jualan telur di daerah Jalan Kenjeran gitu ya. Kami ke sana, suami saya tuh mungkin sudah ngerti ya, bahasa dari wajah saya itu sudah tahu. Jadi tanpa banyak bicara, waktu saya ngomong, ayo wes cepetan beli telur aja. Kalau sudah ada kata-kata cepetan itu berarti ya wes cepat gitu ya. Langsung keluarkan motor, enggak tanya, loh kok siang, loh kok ini, enggak Bapak Ibu, langsung dikeluarkan. Setelah dari sepanjang perjalanan itu saya diam, tapi saya connect sama Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan apa yang menjadi yang menjadi unek-unek dalam hati saya. Saya ngomong sama Tuhan. Biasanya itu kalau di atas motor kita itu selalu ngomong apa aja, kita selalu ngomong ya sama suami saya. Tapi ini enggak. Saya diam tapi saya itu tetap connect sama Tuhan. Saya ngomong, saya cerita, enggak, pokoknya saya ceritakan kronologi kok bisa sampai hatiku koyok ngini loh Tuhan, sampai gitu ya. Sampai di tempat teman saya sudah, terus dapat telepon dari anak saya yang kerja, katanya, Bu ayo dikirim bekal. Ya sudah, kesempatan untuk kita pergi lagi. Jadi dari beli telur itu enggak langsung pulang, pergi lagi. Terus saya ngomong sama
anak saya, rasanya ibu ini stres deh gitu. Langsung ditelepon bapak ibu sama anak saya, ibu itu stres apa lagi gitu. Nggak saya tanggapi, saya tutup teleponnya, saya pergi ke tempat kerja anak saya. Dari situ ngomong, ibu itu kenapa sih bu? Pak, ibu itu kenapa pak? Kok katanya stres nih? Terus nggak usah ditanya, cuma ngomong gitu aja bapak ibu. Akhirnya sudah saya kasihkan bekal itu, saya pulang, saya tetap masih ngomong, saya Tuhan ngomong sama Tuhan, saya sudah ngomong banyak ya bapak ibu. Sampai akhirnya malam itu tanpa sebab, nggak tahu kepingin nangis, kepingin teriak, saya teleponlah teman rasa saudara saya. Karena dia sudah ngerti permasalahan saya, jadi begitu dengar saya nangis langsung, kak, ada apa? Mungkin sudah punya pikiran yang buruk gitu ya, karena sudah tahu apa yang saya alami gitu. Enggak, rasanya kepingin nangis gitu loh, kayak sumpek aja gitu. Sudah akhirnya tetap ditanya kenapa, ada apa. Saya cuma ngomong, enggak ada apa-apa. Setelah telepon saya tutup bapak ibu, saya berdiam, saya ngomong sama Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan. Jikalau hati saya itu merasa tidak enak, saya melakukan hal yang salah. Saya melakukan hal yang salah itu apa? Saya tidak cepat-cepat datang kepada Tuhan. Kenapa saya katakan salah? Karena seperti pujian dari awal katakan, hanya dekat Allah saja hati tenang. Jadi saya itu membiarkan pikiran saya membiarkan hati saya itu bekerja sendiri. Saya tidak melibatkan Tuhan. Mungkin saya bisa mengatakan Tuhan Yesus tolong saya bisa mengatakan Tuhan Yesus itu menyertai saya, tapi saya tidak percaya akan perkataan saya. Sampai akhirnya saya berdiam itu bapak ibu, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya lalu teringat firman Tuhan katakan, mulutnya memuji nama Tuhan, tapi hatinya tidak. Tapi hatinya jauh sama Tuhan. Saya teringat firman Tuhan itu, saya sungguh minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Kalau mulut saya bisa memuji Tuhan, tapi hati saya tidak. Kalau mulut saya bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus baik, tapi hati saya berkata, mana kebaikan Tuhan? Buktinya sampai sekarang belum ada pertolongan. Enggak, saya tidak mau itu. Saya minta ampun sama Tuhan, saya katakan, ya Tuhan, kalau dulu Tuhan tolong saya, Tuhan tetap menyertai saya. Sampai saat ini pun Tuhan masih tetap menyertai saya. Karena Tuhan itu adalah Allah Immanuel, selalu menyertai kita. Dalam proses perenungan itu agak lama bapak ibu, agak lama. Saya benar-benar minta ampun sama Tuhan, benar-benar minta ampun. Karena siapa saya gitu ya, yang meragukan kuasa Tuhan. Sedangkan kita ini hanya dari debu tanah. Jadi saya katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya karena saya melakukan hal yang salah ketika hati saya dan pikiran saya itu lagi tidak baik-baik saja, tetapi saya malah memilih pergi untuk menghilangkan mungkin kepenatan itu hanya sesaat. Seharusnya yang saya lakukan adalah saya tetap berdiam diri, saya tetap terkoneksi dengan Tuhan, saya tetap terhubung dengan Tuhan, agar damai sejahtera itu melimpah dalam kehidupan saya saat itu. Setelah saya minta ampun sama Tuhan bapak ibu, apa yang menjadi permasalahan saya tidak khawatir, saya tidak takut. Saya katakan, Tuhanku itu lebih besar daripada masalahku. Nantinya saya akan juga bisa berkata, hai masalah, engkau tidak tahu siapa yang ada di belakangku. Jadi puji nama Tuhan bapak ibu, kalau saya masih bisa berdiri di sini pagi ini, sebenarnya sudah mungkin 3 hari yang lalu sempat mau ngomong sama Maria, dioper aja lah Maria, atau saya minggu terakhir atau bulan depan aja. Tapi enggak,
hendak saya lakukan. Sudah, HP itu sudah di tangan dan namanya Maria itu sudah ada ya. Sudah mau ngomong, Mar, di open aja ya, Mar pindah bulan depan aja ya. Enggak, Bapak Ibu. Saya akan tetap lakukan apa yang menjadi tugas saya, kewajiban saya, karena melayani Tuhan itu adalah suatu kemurahan. Saya bersyukur masih dipercaya melayani pekerjaan Tuhan, karena saya yakin Tuhan akan mengampunkan saya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan Allah kita, karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Aku kan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
banyak terima kasih kepada Ibu Gembala kami yang kami kasihi, ya, baik Bu Maria ataupun Cece yang luar biasa, ya. Mami, Ibu Paulus Tio, terima kasih Bu. Ya, saya kenal dengan Bapak Pendeta Paulus Tio, Bapak Ibu. Itu sudah mungkin 30 tahun yang lalu lebih ya. Zaman di Bukrit, saya masih belum married ya. Masih umur 20-an gitu ya. Sekarang saya 60 ya. 40 tahun lebih ya. Nah, saya yakin, saya kenal Pak Paulus ini orangnya lembut, orangnya baik ya. Soro ya. Dan saya katakan, itu kalau bukan kasih Kristus yang merenda karakter Bapak Paulus Tio, sia-sia usaha kita. Makanya jemaat yang setia, jangan ditinggalkan tempat ini ya. Jangan di mana-mana. Biarlah ku ingin tetap di sini. Kan gitu ya. Menikmati bait-Mu. Bapak Ibu kekasih, hari ini saya akan membagi berkat firman Tuhan seperti apa yang dikatakan di dalam PPT part yang keempat. Hari ini minggu keempat ya, tanggal 23. Saya akan angkat tema keselamatan kekal. Nah, Bapak Ibu kekasih, panjenengan semua adalah orang yang beruntung di hadapan Tuhan. Amin. Kita adalah orang pilihan Tuhan. Kita adalah orang yang sungguh, orang-orang yang spesial di mana Tuhan. Nah, kita sekarang kasih tangan tetangga kanan kiri. Hebat, bro. Kita ini orang yang spesial di mana Tuhan ya. Kasih tangan dong ya. Ya, walaupun di sini tidak ada Mbak Bro ya, tapi Mak tua nggak apa-apa ya. Yang penting ada sukacita pemulihan dalam setiap perkara. Amin. Saya senang tadi nyanyinya ibu-ibu, masalah. Tempat saya yang nom-nom kalah seperti ibu-ibu tadi ya. Waduh, luar biasa. Puji Tuhan ya. Baik, kita akan membaca firman Tuhan hari ini. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Pendeta Octavianus, PS Octavianus Siswanto. Saya ada di YouTube. Kalau ada sempat buka, itu ada like, subscribe ya. Tolong dibantu ya. Saudara-saudara, PS Octavianus Siswanto. Nah, hari ini kita akan baca firman Tuhan di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ke-6. Bapak Ibu izinkan saya baca ayat yang pertama. Kalau Ibu nggak ada Bible, saya akan baca semuanya. Boleh? Ini ada Bible yang besar. Kita baca sama-sama dalam hitungan 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Maka kalau Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat yang ke-6, ini penting bagi kita. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu kekasih saudaraku, hari ini kita akan menerima satu tema keselamatan kekal. Apa yang dicari dunia ini, orang-orang dunia ini dengan berbuat baik, dengan amal, dengan melakukan semua ritual, apa yang dia lakukan? Semata-mata dia mencari keselamatan abadi. Keselamatan ditawarkan, agama menekankan pada tindakan-tindakan perbuatan baik. Dan juga dia terus berjuang dengan kesucian. Dia terus berjuang dengan semua metode. Apapun yang dia lakukan untuk keberadaan kita sebagai orang-orang yang kepingin hidupnya menerima jati diri yang sesungguhnya. Namun acap kali yang dia bangun sendiri itu sia-sia. Namun yang dibawa dengan keberadaan secara pribadinya, itu membawa hawa yang senantiasa tidak memberikan prestis harga diri yang pasti. Namun yang jelas, sementara hari ini Injil Kristus menekankan tentang anugerah kasih karunia yang kekal. Saudaraku, ada firman Tuhan dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 mengatakan, oleh karena kasih karunia, saudaraku, kita ini diselamatkan bukan lantaran usaha baik kita, bukan lantaran semua
amal, kebaikan-kebaikan, usaha panjenengan semua. Tetapi itu apa lantaran? Kasih setia Tuhan, kasih Kristus. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman kita kepada Tuhan Yesus. Itu bukan usaha kita semua, tetapi apa saudaraku? Pemberian Allah, pemberian Tuhan Yesus Kristus. Maka di sini saya katakan, bagaimana kita sebagai orang yang percaya hari-hari ini dapat mengalami proses keselamatan yang dijalankannya. Saudaraku, di sini ada 4 langkah. Kalau keselamatan yang dijalankannya itu meliputi yang pertama, itu ada kata kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Kalau Bapak Ibu panjenengan baca dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat, dia bicara begini. Sebelum dunia dijadikan, kita ini sudah dipilih oleh Allah. Maka ada satu pujian mengatakan, kita dipilih dan dikuduskannya. Ya Bu ya, kita dipilih jadi umatnya. Jadi intinya hidup kita dulu adalah orang yang kotor. Hidup kita dulu adalah orang yang siap untuk masuk di dalam penyiksaan neraka. Ingat, Efesus pasal 2 ayat yang pertama sampai 3 ngomong demikian. Dahulu kita adalah orang-orang yang siap dibinasakan. Dahulu kita adalah orang-orang yang bukan miliknya Allah. Kita mengikuti teladan orang dunia. Orang dunia minum, kita ikut minum. Orang dunia mabuk, melok-mabuk, tombok, melok tombok. Kita apapun yang kita lakukan. Orang-orang yang dulu keluarga kami sebagian besar itu dari Jawa Tengah. Ketika kita mengalami jalan buntu, tidak lari pada Tuhan, tapi ke paranormal, para dukun, ya, ke mbah-mbah, ya. Kalau di Surabaya ada Mbah Erot, ya. Di mana-mana ada Mbah Junggo, ya. Ada Mbah Gunung Kawi, Mbah Joko Dolok, mbah-mbah banyak. Tapi yang tua yang kita percaya hanya Mbah Yesus yang kita dapat lakukan. Bahwa bersama Yesus kita dapat lakukan perkara yang besar. Bahkan di atas bumi, bahkan di atas setiap langit, hanya tahta yang terutama, yang spesial. Hanya dekat pada Allah saja aku tenang. Amin. Daripada yang sumber kekuatan, dia gunung batuku, kota bentengku, dan aku tidak akan pernah goyah untuk selama-lamanya. Jadi Ibu, kalau engkau galau, jangan lari pada orang lain. Jangan, kalau engkau mengalami letih, lesu dan beban berat, jangan lari ke saudaramu. Ya, paling-paling disyukur. Tapi Yesus katakan, ya Pak ya, Janganlah datang kepadaku setiap orang yang letih, lesu dan beban berat. Ya, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Ya. Nah, untuk itu yang pertama kita dipilih, ya, dipilih. Maka ingat toh ada firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2:9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja ini bangsa yang kudus, umat kepunyaannya Allah sendiri. Kamu akan dapat lakukan pekerjaan-pekerjaan besar, ya, dan kamu akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Maka daripada itu kita adalah orang yang supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Ini bicara tentang eklesia. Ibu, coba dulu yang belum kenal Tuhan siapa? Angkat tangan. Dulu dari seberang. Banyak ya Pak ya? Warga saya juga seberang Pak. Ya wah, ini nomor 1 jauh. Tapi semuanya itu tidak ada yang bisa jamin dalam hidupku. Maka saudaraku, nanti kita ketika hidup kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan dan dikatakan kita sudah dipilih. Setelah dipilih, setelah itu apa? Ada kata justification, dibenarkan. Amin. Dibenarkan lantaran iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Di sini dikatakan kita dibenarkan, diberi posisi pembenaran karena darah Kristus. Jadi Bapak Ibu kekasih, orang lain mengatakan, beresen kok isu-isu kurang gawean yo. Isu kurang sarapan, keplok-keplok, nyanyi-nyanyi. Saudaraku, itu adalah bagian yang terpenting dari hidup kita. Bahwa kalau kita ini senantiasa mengutamakan prioritas pada Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, panjenengan di sini, kalau panjenengan adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, saya yakin terlalu percaya hidupmu akan dipelihara oleh Tuhan.
Kalau semua ini ada banyak mengalami kesulitan, larilah pada Yesus, ya. Bukan lari pada dunia ini. Dunia tak bisa memberi harapan. Saudaraku, kalau jangan duit banyak, konyolnya wakil. Tapi kalau jangan nggak punya duit, kabeh minggat. Situ aja loh orang blas, ya. Saya punya teman banyak, Pak. Banyak. Ada puluhan lah, ya ratusan kok sombong, ya kan, ya. Teman saya banyak, ya. Terus ya, tapi ketika saya mbambet, ya, saya jatuh. Situ kalau di sini nongol, ya. Nah kita punya duit, jalur utang, jalur ini. Nah kita waktu pas gak punya duit, jalan buntu, kanan kiri gak ada jalan, depan gak ada jalan, belakang apalagi ada jalan. Tapi percayalah, masih ada jalan, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan. Tuhan Yesus Kristus di atas, one way jalan keselamatan. Selamat datang Ibu, luar biasa bisa ketemu ya sama saya di sini, ya. Firman Tuhan barusan, ya. Dan dia katakan di dalam Rom pasal 5 ayat 9 sampai 11, lantaran hidup kita ini sudah dibenarkan dan posisi hidup kita ini bukan hidup yang sembarangan loh. Katakan sebelah, Mbak, kita ini hidup bukan sembarangan. Ya kan? Kasih tangan dong. Kasih tangan. Bro, ayo kasih tangan semuanya, ya. Kita ini hidup ini spesial, ya. Dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh apa, saudaraku? Darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Maka itu setelah dibenarkan, kita dikuduskan, ya. Setelah tadi ada pujiannya, kita dipilih dan dikuduskan, ya. Setelah dibenarkan, dikuduskannya, ada kata sanctification, itu dikuduskannya. Jadi ini loh saudara, setelah Bapak Ibu dulu dari kegelapan yang sangat dalam, ya, dipilih oleh Tuhan, diangkat. Setelah itu didandani, dibenarkan, ya. Setelah itu apa, dikuduskan. Oh, jadi umatku yang baik, yo. Ojo balik tombol ini malah tombol aja, yo, ya. Kembali kepada kehidupan yang lama, jangan. Tapi Yesus ngomong dalam Efesus pasal yang 1 ayat yang keempat tadi, dikuduskan, dimampukan untuk membangun kekudusan jiwa kita, sanctification tadi. Dan setelah Tuhan mendandani kita, Tuhan mengkuduskan kita oleh lantaran pengorbanan Yesus di atas kayu salib, yang kehidupan dari tahta turun ke dunia ini mencari orang yang berdosa seperti panjenengan saya hari ini. Makanya Bapak Ibu kekasih, orang-orang yang dipilih hari ini adalah bukan orang sembarangan, orang yang spesial di mata Tuhan, orang yang berkenan di mata Tuhan. Dan setelah itu saudaraku, ada kata glorification. Setelah itu di dalam Rom 8:30 ini penting, ya. Kita ini pada akhirnya mendapat kemuliaan kekal. Kita yang duduk hari ini keplok-keplok, bukan nyanyi-nyanyi kok, tidak. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58, bahwa di dalam melayani pekerjaan Tuhan, jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia di dalam persekutuan dengan Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu lakukan hari ini, ya, lah iyo, kita ini saat ini kita datang mencari wajah Tuhan, mencari kemuliaan hadirat Tuhan, itu lebih penting daripada yang lain, ya Bu, ya. Saya percaya kalau orang yang sibuk dengan perkara-perkara rohani, Yesus pun akan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan semuanya. Amin. Nah, untuk itu saudara kita masuk dalam poin. Ada 3 berkat hari ini Bapak Ibu. Mau berkat? Siapa yang nggak kepingin berkat, angkat tangan. Nah, lu ngaco nggak Beo? Yang nggak kepingin berkat sekarang, yang kepingin berkat angkat tangan. Woi, semua diberkati ya. Berkat itu bukan duit mawon. Berkat itu bukan uang saja, tetapi setiap perkataan firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Nah itu berkat yang luar biasa. 3 berkat hari ini mengatakan keselamatan di dalam Kristus itu pasti. Karena apa? Bapak Ibu, jadi panjenengan yang sudah kenal Tuhan itu, hidup kita ini ada kepastian keselamatan untuk senantiasa dimuliakan oleh Tuhan. Yang pertama, keselamatan dalam Kristus itu pasti karena ayat yang pertama sampai ketiga mengatakan begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan
di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa, saudaraku? Menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, Bapak Ibu semuanya panjenengan itu berada. Semalam Bu, saya diundang pestanya orang Manado, ya. Ada B2, ada RW, ada bubur Manado, macam-macam makanan. Saya katakan, ini orang susah kok lagi kayak pesta. Itu memang benar. Kalau orang yang di dalam Tuhan, orang yang ditinggal suami atau salah satu keluarga, itu kita tidak perlu susah, betul ya? Tapi sukacita. Lantaran apa? Kenapa Bu? Kok seneng? Iya, sebab papa saya sudah ada di dalam gendongannya Tuhan Yesus. Beri kemuliaan nama Tuhan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu penjenengan nanti, mungkin nanti malam kalian saya yang dipanggil Tuhan mati dulu, atau Mbah, Dak, atau kita antri. Siapa mari khotbah kemarin Pak Pendeta ngomong mati ya. Saudara, itu fokus berkat Tuhan, kita semua antri. Amin ya. Jadi dalam hal ini nggak ada alasan bagi kita. Untuk yang pertama, kenapa keselamatan dalam Kristus itu pasti? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Yang pertama jelas tujuan akhirnya, bahwa tujuan akhir kita adalah Tuhan Yesus menyediakan rumah Bapa di surga. Amin. Seneng nggak ketemu Tuhan Yesus? Saya ingin bertemu dengan Yesus. Saya ingin memandang wajahnya. Bapak Pendeta Paulus Tio itu sudah di surga, Pak. Di Taman Eden, ya. Di Firdaus, ya. Di situ Tuhan sudah menservis. Jadi Ibu tunggu ya. Nanti waktunya ada, kita ini dipanggil dalam kemuliaan. Jadi ini poin yang pertama. Kenapa kita ini bersukacita? Keselamatan kita sudah ada pasti dalam keselamatan Kristus. Kok pasti? Jelas. Sebab tujuan akhirnya adalah Tuhan menyediakan rumah Bapa yang di surga. Amin, saudaraku. Ingat Tuhan Yesus, janganlah gelisah hatimu. Mboten usah susah, mboten usah sumpek nyenengan. Sebab di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Siapa Bapak Ibu yang rumahnya kos kontrak dan yang lain-lain? Ya tuh kos ya Bu, kontrak. Jadi kontraktor, kontrak sana, kontrak sini enggak apa-apa, ya. Di balik nyenengan kos kontrak enggak penting. Tapi yang penting Allah turut bekerja, memelihara dan menyertai dalam hidup kita semuanya. Beri kemuliaan nama Tuhan Bapak Ibu. Keselamatan sebagai persekutuan kekal dengan Allah dinyatakan dengan gambar. Soalnya rumah Bapa, rumah adalah tempat yang dibuat persekutuan untuk hidup kita anak-anak Tuhan. Tempat yang dinyatakan kehangatan hubungan kita. Bapak Ibu, kami percaya kehidupan kita di bumi ini digambarkan sebagai kemah sementara. Sedangkan rumah yang menunjukkan sesuatu yang lebih indah, yang permanen, adalah rumah Bapa kita di surga. Suatu saat kemah yang ada kita pakai ini akan dibongkar oleh Ibu. Gak usah sedih Bu, ya. Lihat anaknya lulus enggak ya, harus senang ya, cara lulus ya. Tuhan bekerja untuk lakukan semua yang terbaik. Bu, jangan sedih ya sampai itu ya. Namanya kehidupan itu ada masalah terus. Ada banyak problem sini berganti. Tapi ingat, umat yang benar hidup oleh iman percaya. Orang yang benar tidak akan pernah tinggal sendiri. Malahan orang benar itu banyak, tetapi tepat indah pada waktunya Tuhan memberikan pertolongan. Ya dan amin. Saudaraku, yang kedua, tadi yang pertama kan keselamatan itu penting bagi kita. Jelas, sebab keselamatan itu hanya Tuhan menyediakan rumah Bapa yang ada di surga. Gitu? Alasannya kita senang kenapa keselamatan itu ada, sebab Yesus sudah memberikan keselamatan rumah Bapa yang jelas. Ketika aku sampai di surga, aku akan kembali menjemput orang-orangku yang benar, orang-orangku yang setia. Siapa sih orang yang setia? Kasih tangan sebelahmu. Bro, Mbak, ayo kita salaman. Kita adalah orang yang setia semua. Amin. Jangan asing turu, ya turu lo ya. Hei, dalam nama Yesus, ya, tangking, ya.
Engkau tak pijetin lah dari firman ya. Hari ini kita dengar firman Tuhan, tidak oleh yang tidur ya. Hari ini kita menerima kuasa Roh Kudus. Amin. Nanti tak urap-urap lo ya. Ya, saya percaya hidup ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk bertobat ya. Nah ini jemaat saya loh, bukan jemaat sini. Kita waktu pujian, waduh nari-nari kakak kuaruan loh. Ngomong dari pagi, dari Rabu masuk, gue ngoceh, kapan nari. Waya firman Tuhan turu. Itu sih enggak beres ya. Maka sudah kajian kelima dan keenam. Yang kedua, kenapa keselamatan kekal itu harus kita imani di dalam Kristus? Jelas. Yang kedua, ada jalannya Yesus Kristus ya. Dan yang kedua jelas, sebab ada rumah Bapa di surga, gitu ya. Yang kedua, jelas ada jalannya. Jalannya siapa? Yesus Kristus. Ayat yang kelima dan enam mengatakan begini. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan situ? Ayat yang ke-6 ini penting. Kata Yesus kepadanya, apa Bu? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, aku usah soro-soro, ya. Tetapi kita dekat pada Allah saja. Kita datang pada hadirat Tuhan. Makanya pagi-pagi Ibu saat teduh ketika tangannya Bapak Ibu terkedah ke atas. Artinya kita tidak dapat mampu lakukan semua. Namanya hidup itu jenenge persoalan. Itu mboten wonten mari-mari ini. Nggih Bu nggih. Itu anake Mbak sampean ya. Sis, anak sampean yang cilik. Dari pagi melek motor, nah ya masalah opo karuan. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak, ya wis agak semir rambutnya ya tetep ngene ya. Itu timbul masalah nanti ya. Ya Pak ya, apa-apa iki wis, gak apa-apa ngene iki biar aja, putih ya, memang wis sudah kok. Teman-teman saya iki umur sampai ini kan jalur semir terus. Ya, saudaraku saya punya hal yang jelek. Kalau kita ini terus dandan naik, gereja kan konsentrasi. Ya, maaf ya, perhatikan. Orang sing senantiasa suka ngoco itu dia bingung rambutnya ngene terus, jadi firmannya gak masuk, saudaraku ya. Titik ngene. Siapa firman yang membuka ruh aku ngantuk malah. Saudara, hari ini engkau beralasan untuk kita tetap jelas mengenal Tuhan Yesus Kristus. Lantaran apa, saudaraku? Jalannya Tuhan itu bukan jalan yang menuju kematian, tetapi Yesus adalah jalan kebenaran hidup. Tak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia katakan, jika ada tujuan akhir, tentu ada cara untuk sampai ke tujuan itu. Betul Bapak Ibu? Jika ada keselamatan kekal adalah tujuan akhir, maka Yesus Kristuslah adalah jalan itu. Ibu-ibu, Bapak-bapak, kalau panjenengan dulu atas kepercayaan yang lain, semua jalan itu sama, yo. Ono sing koyo nang ana Kromo yo, ono ning Keputaran, ono sing teko Sidoarjo. Engko, yo nang kono iku tujuane. Jalan Tuhan itu bukan jalan seperti yang disangka manusia, tapi jalan Tuhan itu penuh kekekalan. Jalan yang menunjukkan tentang akses yang terbuka. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa jika hanya kita tahu satu akses, melalui Tuhan Yesus Kristus kita. Maka akses yang utama, bersihkan sampah-sampah dalam hati kita masing-masing. Kita bisa saling mudah mengampuni sesama kita. Ayo kita saling mengampuni ya. Salaman, ayo saling mengampuni yo. Bisa diling-iling yo. Aku diutang karo sampean. Kamu kok gampang utangku yo. Ya, wis, saya percaya kalau Bapak Ibu hari ini mengerti rencana Tuhan, duduk di sini, itu rasanya sukacita selalu. Suka-sukamu Tuhan. Waduh, kamu mau berhenti Pak ya? Kono piring ini lho. Iya, gak bari-bari ya. Saudaraku, itu kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan mungkin. Suaranya enak loh Bu. Ya. Orang yang suaranya enak, iblis nggak akan tinggal rela, pasti digocok, ya. Supaya opo, lesok pleset, pakai masalahnya, kan gitu ya. Saudaraku, saya yakin
Orang yang sibuk dengan perkara-perkara rohani pekerjaan Tuhan, Yesus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan. Masalah ekonomi kecil, masalah keuangan kecil. Saudaraku, hati Tuhan itu senang disenangkan. Amin. Hati Tuhan itu senang dimuliakan. Makanya Bapak Ibu-ibu kita ini yang rata-rata di sini lah, bukan ABG lah ya, anggaplah sudah 60 lebih ke atas ini. Hari ini kita perlu hanya selalu dekat pada Tuhan. Ya. Dunia dan lembah kekelaman, air mata, ini yang membuat kita ini tidak mengerti rencana Tuhan. Tapi ingatlah firman Tuhan hari ini. Hanya jalannya yang jelas, yaitu apa? Yesus Kristus. Ketika kita percaya menerima Yesus, memungkinkan hidup kita mendapat akses agar masuk, agar tujuan kita hidup kekal bersama Bapa di surga. Amin. Dunia dan isinya mereka-reka jalan itu lewat amal, lewat sedekah, lewat kebaikan, lewat apapun juga semua yang dia usahakan supaya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Untuk itu bagi kita orang yang percaya beda jalannya. Ketika firman Tuhan, barang siapa yang percaya dan dibaptis, Bapak Ibu percaya waktu panjenengan semua dibaptis, ingat malaikat Tuhan bersorak-sorak. Oh, ada satu jiwa yang kembali ke rumah Bapa di surga, dan tuliskanlah namanya di dalam kitab kehidupan. Dengan ya, kita semua ditulis ada kitab kehidupan. Kita semua adalah orang-orang yang tadi pertama dipilih, yang kedua saudara dibenarkan ya, kemudian dikuduskan dan dimuliakan. Nanti kita pasti dapat upah. Mbak ini tadi saya senang nyanyi. Tuh, sampai kecepit. Saya yakin itu kalau bukan Roh Kudus tidak mungkin ya, sampai nangis, menghayati. Ya Bu yo, betul ya sampean yo. Tapi saya mau kepingin ngejak nyanyi kalau aku sama. Saya yakin umat di sini adalah umat yang bukan sembarang umat, tetapi umat Allah yang Tuhan sudah muliakan dalam segala perkara. Haleluya, beri kemuliaan nama Tuhan, betul. Nah, Bapak Ibu kekasih, yang kedua jelas jalannya hanya Yesus Kristus, bukan jalan yang lain. Bapak Ibu, siapa yang pernah ke dukun? Katakan, dulu. Halo, paranormal. Wong pintu kok hautak, wong pakai kalung salib yo. Dulu dukun loh, tapi itu ono kalung salib barang. Saudaraku di dunia ini semua serba abu-abu. Betul ya? Tapi hanya jalannya Yesus yang bisa memberi arti jalan keluar yang terbaik. Maka daripada itu kita percaya hanya tujuan pengampunan datang dari Yesus. Hidup kita dibenarkan dan dipulihkan dalam segala perkara. Amin. Siapa yang hidupnya dipulihkan? Ingin angkat tangan? Puji Tuhan semuanya ya. Kita bertobat ya. Kita sungguh-sungguh minta ampun pada Tuhan. Cara ibadah kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Jadi aku hari ini yang ketiga, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-17. Ayat 15 dan 17. Jikalau kamu mengasihi aku. Nah, Bapak-bapak, Ibu, mengasihi Tuhan Yesus? Halo? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu apa saudaraku? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu kenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu kekasih, yang ketiga, kenapa kita ini perlu keselamatan itu penting bagi kita? Yang ketiga, bahwa jelas jaminannya Yesus memberikan roh penghibur. Nah, dari kesaksian ada ibu yang sedih, tetapi ada teman, ada satu rekan sahabat kita yang memberikan penghiburan. Roh Kudus itu memakai seseorang, ya, memakai sahabat, memakai teman, memakai orang-orang nggak dikenal. Maka itu alasan bagi kita tetap senantiasa kembali kepada pada awalnya. Ketika Bapak Ibu mengalami masalah problem silih berganti, hanya Yesuslah roh, memiliki Roh Kudus yang bisa memberi hidup kita ini dirubah, sehingga apapun yang dapat kita lakukan menyenangkan hadiratnya Tuhan.
Maka dibalik itu jangan kita terjerumus oleh tipuan dunia ini. Tipuannya apa? Gampang, lewat pinjol ya, pinjaman online ya. Terus judi online ya Bu ya. Terus kemudian ada juga pinjaman-pinjaman yang lain-lain yang enggak memberikan harapan yang pasti, tetapi ujungnya menjerat kita semua. Sehingga ada banyak orang yang mengalami bunuh diri, sehingga ada banyak orang mengalami nggak jelas. Tapi Yesus mengatakan, seberat apapun beban panjenengan hari ini, bersyukurlah bahwa Bapak Ibu hari ini kita merasa kepastian keselamatan yang diberikan kepada Tuhan bagi kita merupakan jaminan yang sungguh-sungguh memperoleh satu penghormatan bagi kita. Kita orang yang dipilih, orang yang dibenarkan, kita ini dihormati oleh Tuhan. Maka ketika Bapak Pendeta Paulus Tio sudah berpulang ke rumah Bapak, beliau menerima penghormatan yang luar biasa. Terima mahkota kesetiaan, terima mahkota kehidupan, terima mahkota abadi, terima mahkota semua yang baik layak dalam pelayanan untuk membawa kemuliaan Yesus di dalam dunia ini. Saya yakin sementara hidup kita berusaha hanya menanti keselamatan di dalam dunia ini, namun Roh Kuduslah sendiri yang bisa menjamin agar kita kuat, agar kita bisa senantiasa eksis, agar kita tidak goyah. Ingat firman Tuhan tadi, orang yang melayani Tuhan pasti ada tantangan. Ibu, tadi kan ngomong, just iso aku gantiin kok, just udah saiki ya. Jenenge Maria wis nang ngarep iku setan ya. Ibu Pak Pujian ini malaikat surga bersorak-sorai. Hari ini Bu, nuansanya aku nggak kepingin mandek nyanyi loh Bu. Itu kuasa apa? Itu kalau bukan kuasa Roh Kudus tidak mungkin ya. Makanya jangan dikte ibu wis tekek naik. Ada pro kontra. Tak lakoni enggak, tak tekek enggak, tak tekek. Terakhirnya ibu namanya siapa Bu? Ibu Dia. Engkau adalah milik. Ketika hidupmu mengalami berpindah itu biasa, tapi yang luar biasa Allah peduli dalam hidupmu. Amin saudaraku. Bapak Ibu, di sini semua panjenengan adalah orang-orang yang berharga di matanya Tuhan. Ya. Nah, Ibu semua di belakang, ingat ya, jalannya Tuhan bukan jalan seperti orang dunia. Jalannya Tuhan. Tadi katakan bahwa lagu tadi apa? Yang tadi nyanyikan? Ya, saat ku tak melihat jalanmu, ya, saat ku tak mengerti rencanamu, namun Dia tetap setia memberi harapan bagi kita. Ini kan tahu di dunia ini, perkembangan zaman ini ada banyak, semua perkembangan ekonomi nggak jelas, sulit, ya. Ekonomi sulit, duit sulit, apapun sulit. Tapi ingat, percayalah, Yesus lewat semuanya ini akan membuat hidup kita ini bisa mengerti rencana Tuhan yang ajaib. Saya yakin bahwa rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera menuju kekekalan dalam segala. Hidupnya Bapak Ibu ini seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang senantiasa tidak berhenti mengeluarkan buah pada musimnya. Siang malam yang dia kerjakan pasti berhasil, dan apapun yang dilakukan mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Makanya daunnya tetap menghijau, ya Bu ya. Seneng ya Bu, daunnya menghijau artinya dipelihara, sehat. Aku ndelok wong Kristen dulu. Kok seneng isu-isu gandengan nang di Mbak nang gereja. Ya, isu-isu itu tanda dari mari cepat mari. Nah, saudara-saudaraku, kami bersyukur hari ini bahwa di tempat ini ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Di tempat ini masih ada jalan terbuka untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Ingat, ada 3 hal pokok penting ya. Ayo, 3 hal pokok penting apa Bu? Jangan lupa ya. Kenapa keselamatan yang dijalankannya, keselamatan dalam Kristus ini ada kepastian? Karena apa? Keselamatan dalam Kristus ada kepastian. Yang pertama karena jelas tujuan akhirnya adalah rumah Bapa kita di surga. Yang kedua apa? Jelas apa? Jelas jalannya hanya Tuhan Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup tadi ya Bu ya.
Dan yang ketiga, jelas jaminannya apa? Roh penghibur, yaitu Roh Kudus yang diberikan bagi kita semuanya. Berbagailah orang-orang yang hari ini sudah mendengar firman Tuhan. Saya yakin terlalu percaya Engkau sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan. Tuhan sanggup memberikan semua jalan buntu yang saat ini kita hadapi. Yesuslah pengharapan dan kekuatan yang abadi. Dalam damai sukacita Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu diberkati dalam kemurahan Tuhan. Shalom. Kami tutup firman Tuhan hari ini. Terima kasih Roh Kudus, kami sudah berhenti berkata-kata. Ketika firman-Mu sudah berhenti berkata-kata, Roh Kudus-Mu akan bekerja lebih lagi. Dan rahasia ini besar. Tuhan, tolonglah tangan hamba-hamba-Mu yang terkedang ke atas. Angkatlah tangan-Mu. Ketika Engkau ada masalah, ketika Engkau mengalami jalan buntu, ketika Engkau hari-hari ini memohon belas kasih pada Tuhan, jangan lari pandang manusia. Hanya Yesuslah tempat pengharapan yang setia. Rasa tenang hatiku, sertai jalanku sepanjang hidupku.
Yudha bersamamu Tuhan. Terima kasih untuk pemberitaan firman pagi ini, sangat memberkati kami semua. Dan biarlah kami terus menjadi pelaku firman-Mu Tuhan oleh karena Roh-Mu yang